Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yudi Kurniawan, NPM 2235105521 dari kelas 5D. Kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan tugas dari mata kuliah dasar pemrograman mobile untuk melihat dan memperhatikan materi yang telah diberikan. Sebelumnya sebenarnya saya sudah merecord eh, waktu saya membaca materi ini, tetapi tadi memori saya penuh, jadi videonya tidak tersimpan pada file directory saya. Ini kita mulai pada get started langsung, karena kalau yang di sini ini merupakan video materi dari pertemuan 6 dan ini udah kita lihat juga bersama-sama waktu itu. Kita langsung masuk aja pada bagian environment setup, yaitu di get started with React Native. Oke, memulai dengan React Native. React Native memulai React Native beraplikasi native. Kita dalam platform native framework seperti Expo ini kan. Bisakah saya menggunakan React Native tanpa framework? Nah, ini ada jawabannya. Mulai proyek React Native baru dengan Expo. Expo. Expo adalah React Native Framework tingkat produksi. Expo menyediakan perkakas pengembang yang memudahkan pengembang aplikasi seperti penelitian berbasis file, pustaka standar, modul asli, dan banyak lagi. Oke, from Expo. Ini untuk membuat Expo baru, ini kita harus menjalankan perintah sebagai berikut, yaitu npx create expo app.latest. Oke, kemudian kita lanjut lagi pada bagian setup your environment. Aduh. Oke, siapkan lingkungan Anda. Dalam video ini akan mempelajari cara menyiapkan lingkungan Anda sehingga dapat menjalankan proyek Anda dengan Android Studio dan Xcode. Ini akan memungkinkan Anda untuk mengembangkan dua emulator Android dan simulator iOS. Oke, menginstall dependensinya. Nih, kita kalau akan memerlukan itu Node, kemudian React Native, JDK, dan aplikasi Android Studio. Oke, ini 10 JDK. Jadi direkomendasikan kita mendownload Node-nya melalui Chocolatey. Ini manajer paket populer untuk Windows. Ini bisa juga pakai NVM Windows. Ini pengelola versi Node untuk Windows React Native. Nah, jadi dia juga nanti butuh Java SS Development Kit atau JDK. Nanti bisa diinstal juga dengan Chocolatey tadi. Ini buka komen from administrator, lalu kita klikkan ini Microsoft JDK 17 versi 17. Jadi disarankan kita pakai JDK 17. Ini bisa pilihan instalasi tambahan di halaman untuk Node-nya. Ini kita nanti nge-setup Gradle-nya itu. Nah, ini pertama itu install Android Studio. Nih, waktu di sana kita harus centang Android SDK platform, virtual device, sama kalau kita perlu menggunakan Hyper-V atau performance Intel HXM. Ini kalau untuk AMD atau Hyper kita klik lihat di sini. Ini install SDK pada Androidnya. Nah, ini untuk tampilan pada aplikasi Android Studio. Ini kalau kita mau bikin project baru, nanti kita bikin new project, terus ada kayak bikin nama projectnya, bahasa kita yang digunakan ada Java atau Kotlin, SDK-nya juga kalau nggak salah, apalagi ya lupa. Nah, ini kayak ini Android SDK platform 34 versi terbaru, nggak usah sih 34 itu. Ini software digital perluas nulis 3 build terus.
Oke. Konfigurasi paneling ke Android Home, kita ke Windows. Nah, ini enggak, tinggalin. Nah, ini untuk default lokasi dari file SDK-nya. Saya dulu udah pernah download ini Android Studio, cuman udah dihapus lagi karena memori udah nggak kuat. Nah, ini ada tambahan alat platform ke FAT. Ini ada panel control window ke pengguna. Oke, ini nggak terlalu apa sih. Ini, saya takut nggak kerekam lagi. Masih aman. Ini untuk mempersiapkan perangkat Android. Misalkan perangkat fisik, kita bisa pakai perangkat fisik atau perangkat virtual. Nah, kalau nggak salah itu bisa kayak kita ngejalanin Android Studio itu bisa pakai ini sih, pakai emulator, terus bisa pakai kabel data langsung ke device juga bisa. Kemudian masuk ke integration with existing app. Oke. Sakut memori penuh lagi nih. Aduh. Ini integrasi dengan aplikasi yang ada, yaitu React Native sama Box untuk mulai aplikasi seluler pada dari awal. Nama React Native juga berfungsi dengan baik untuk menambahkan aplikasi sudah ada dengan menambahkan dan fitur lain sebagai. Ini ada dua ini caranya nih, ada untuk Android sama untuk iOS-nya. Kita baca yang untuk Android aja deh. Ini kunci tip 1 itu siapkan struktur direktori benar, 2 install dependensi npm yang diperlukan, 3 nambahkan React Native dan konfigurasi Gradle Anda. Yang keempat itu nuliskan kode TypeScript untuk layar React Native. Pertama, integrasi React Native dengan kode Android dan menggunakan React Activity. Yang kemudian itu menguji integrasi dan menggunakan bundler dan memiliki aplikasi interaksi. Ini ada cara untuk menggunakan template. Oke, ini udah dikasih template-nya kayak ini. Satu, kita untuk mengatur pastikan pengalaman lancar para folder bentuk proyek kreatif dengan Anda. Pindahkan proyek Android Anda yang ada ke Android subfolder. Kemudian install dependensinya. Ini buka directory root dan jalankan perintah berikut. Oke, ini ada perintahnya dan yang sebagai JSON berkas dari Foundry komunitas. Oke. Selanjutnya install paket npm. Ini kemudian menambahkan React Native ke aplikasi. Nah, ini ada kayak dari template-nya langsung. Oke. Ini mengkonfigurasi manifestnya. Ini ada codingan yang udah diberikan dari template-nya juga. Oke, yang keempat itu menulis. Ini ada namanya file index.js. Nah, file indexnya. Oke, React Native. Nih ada kedua, kita akan membuat file namanya app.tsx. Nah, ini isi codingannya, ini udah template juga. Yang kelima itu integrasikan dengan kodenya. Jadi kita nanti harus mengintegrasikan dengan kodenya. Ya, kemudian ada memperbarui kelas. Nah, ini ada nih pages yang diambil dia nih. Import. Kemudian nih kita masuk pada membuat React Activity. Nah, di sini ada untuk pembuatan React Activity ini ada your package, override, ini override nih. Ada file template untuk main activity.kt ini untuk Kotlin kalau nggak salah. Oke. Nah, ini masuk pada uji, ada Metro Bundler untuk membangun kode aplikasi TypeScript-nya. Oke, ini ada codingan untuk membuat metro.config.js-nya. Nah, kemudian ini nanti kita pakai npm start. Nah, ini dia tampilan aplikasi yang udah diberikan dari template yang tadi. Nah, ini versi rilis Android sekarang terbaru itu berapa? 34, 36.
pokoknya inilah. Kemudian integration wide and Android fragment. Oke, masuk ke integration wide Android fragment. Translate dulu. Oke, masih jalan nggak ya? Oke, masih. Integrasi dengan fragmen Android. Konten integrasi dengan aplikasi yang ada, merinci dan mengintegrasi dengan aplikasi React Native layar penuh dalam aplikasi Android yang ada sebagai aktivitas. Yang pertama ada tambahkan React Native ke aplikasi. Nah, suruh ikuti panduan ini nanti. Ini frame layout. Ini kayak untuk ngatur, lebih ke ngatur posisi sih kalau nggak salah. Oke, ini ada dia layout dengan ID lebar, tinggi, tata letaknya. Ini match parent nih, kita ngikuti induknya, ikuti yang native baik mana ya. Ini wide, ini height-nya, tingginya. Jadi ngikutin parent, matching kan dengan parent. Kemudian dirikan aktivitas Anda default hardware back handler terimplementasi. Oke. Aplikasi default untuk mengenai peristiwa pengaturan tombol kembali. Oke, ini ada kode untuk Java dan juga ini ada kode yang untuk Kotlin. Tambah fragmen React Native ke frame layout. Disuruh nambahin fragmen React ke frame layout. Ini udah ada contoh template-nya. Ini ada penjelasannya. Kemudian kita untuk menambahkan fragment ke dalam frame layout. Dalam penggunaan Anda menyesuaikan cara pembuatan fragmen. Set komponen name adalah komponen yang sama di index.js bagi komponen metode Anda. Oke, ini masuk ke uji integrasinya. Nah, ini ada aplikasinya kalau kita jalankan. Oke, ini dari template yang udah diberikan tadi. Kemudian masuk ke building for TV device. Ini kalau nggak salah kosong sih isinya. Nah, ini cuman TV device support has been implemented with the intention of making existing React Native. Jadi bisa juga ke React Native ke TV device itu untuk Apple TV sama Android TV. Jadi dia memerlukan JavaScript code untuk aplikasi ini. Jadi kita perlu JavaScript untuk pembuatan aplikasi untuk TV Android atau iOS TV tadi. Oke, kemudian out of tree platform, keluar dari pohon platformnya. Platform di luar pohonnya. Oke, ini ada tadi. Ini React Native tidak hanya untuk perangkat Android dan iOS. Mitra komunitas kami mengelola proyek yang menghadirkan React Native ke platform lain. Nah, ini kalau untuk dari mitranya ada untuk native macOS, native Windows, dan native Vision OS. Kalau untuk komunitas ada native TV OS, ada untuk native web, ada native Skia. Ini membuat platform. Oke, ini platform native dari awal tidak. Salah satu tujuan yang datang Februari adalah untuk membuat pemeliharaan platform yang lebih mudah. Jadi dibuatnya untuk membuat pemeliharaan platformnya jadi lebih mudah. Penggabungan. Oke, ini ada native bundler JavaScript React Native Metro. Oke, semua bundle. Oke. Tingkat atas React Native. Nah, ini ada contoh dari package JSON yang harus kita miliki nih. Purpose model modul, not modules, serangkaian modul yang akan ditambahkan ke jalur pencarian modul hash dan platform suffix platform yang ditambahkan sebagai platform valid. Oke. Oke, udah selesai materi yang pada bagian environment setup. Kemudian masuk pada materi yang workflow. Masih aman gak ya? Oke, masih aman. Translate lagi dulu.
Nih berjalan di perangkat. Oke. Ini bisa kita yang tadi sih create expo app untuk nyiapin proyeknya. Nanti kita ada QR. Oh, pakai Expogo nih. Kalau ini pakai Expogo. Untuk praktikum udah diajarin juga sih. Nanti ada QR, terus kita NVM Star, nanti ada nampilin QR, terus kita scan pakai aplikasi Expogo. Ini bisa pakai USB juga sih. Ini ada pakai USB, pakai emulator. Kalau emulator itu bisa langsung di Android Studio-nya gitu. Oke, ini udah. Ini ada juga. Kemudian ini metode menghubungkan melalui WiFi. Oke, ini kayaknya nggak terlalu banyak sih materinya. Oke, intinya dia biasa kalau kita pakai Expogo juga bisa nih tadi dengan coding ini create expo app atau kayak kasih nama apanya, foldernya atau projectnya bisa. Terus NVM Star nanti dia akan nampilin kode QR yang bisa kita scan. Kemudian kita scan pakai aplikasi Expogo-nya. Oke, kemudian fast refresh nih biar lebih cepet kayaknya. Fast muat ulang yang lebih cepat. Translate. Nih, fast refresh adalah fitur React Native memungkinkan Anda untuk mendapatkan umpan balik hampir seketika untuk perubahan pada komponen React Anda. Ini diaktifin default, kita dapat aktifinnya enable fast refresh di React Native Dev menu. Ini cara kerjanya. Jika Anda mengedit modul hanya mengekspor komponen React, fast refresh akan memperbarui kode hanya untuk modul tersebut dan mengedit ulang komponen Anda. Anda dapat mengedit apapun berkas tersebut termasuk gaya, logika, rendering, pengadaan peristiwa atau efek. Oke, mengedit akan menyiapkan modul. Oke. Oke. Nah, ini masuk pada ketahanan kesalahan nih. Kesalahan sintaksis. Kita membuat kesalahan sintaksis selama sesi refresh, kita dapat memperbaikinya dan menyimpan kembali berkas tersebut. Nah, nanti kotak merahnya itu bakal hilang. Modul kesalahan sintaksis tidak dapat dijalankan jika Anda tidak perlu membuat ulang. Jadi Anda tidak perlu membuat ulang aplikasi lagi. Nah, kesalahan saat inisialisasi misalnya metik style dan create alih-alih style sudah create sesi fast misalkan di kesalahan tersebut. Oke. Masuk aja kita ke penyegaran cepat dan hook. Nah, sini ada penjelasannya. Bila menggunakan fast refresh berupaya untuk mempertahankan status komponen Anda di antara pengeditan secara khusus. Use state mempertahankan use ref nilai sebelumnya selama Anda tidak mengubah argumen atau urutan panggilan hook. Nah, di sini ada hook dengan dependensi seperti use effect, use memo, use callback. Nah, ini akan diperbarui selama fast refresh. Ini ada misalnya contohnya, ada memo, pakai aritmatika nih dah. Jalankan ulang meskipun X ketergantungan belum berubah. Jika React tidak melakukan itu, suntingan tidak akan terlihat di layar. Oke. Nah, ini bisa kadang ini bisa menyebabkan hasil yang tidak diharapkan. Oke. Oke, masuk pada Metro. Masih aman? Masih. React Native use Metro to build your JavaScript code and asset. Ini configuring Metro. Ini konfigurasi untuk Metronya. Ini ada nih.
harus ada berkas proyek namanya metro.config.js. Ini dapat mengekspor objek disarankan atau suatu fungsi. Oke, ini ada bawaan dari metro.config.js. Ini isinya. Ini pilihan metro yang ingin Anda sesuaikan dapat dilakukan di dalam config objek. Nah, ini lanjutan ini untuk menggunakan fungsi. Nah, ini ada kodenya, contoh dari template. Nah, ini ada alternatif, ada yang direkomendasikannya juga seperti apa. Oke, ini kalau kita mau mempelajari lanjut tentang metro ada di sini, ada juga ada pada video. Kemudian using library. Oke. Gimana gunain perpustakaannya gitu. Oke, menggunakan perpustakaan, React Native menyediakan serangkaian komponen inti dan API bawaan yang siap digunakan di aplikasi Anda. Anda tidak terbatas pada komponen dan API yang disertakan dengan React Native. React Native memiliki komunitas yang terdiri dari ribuan pengembang. Oke. Ini milih package manajernya. Oke, diinstal dari register npm seperti npm child. Oke. Nah, ini ada cara masang library. Pertama kita gunakan perintah seperti ini di bisa command prompt ini npm install React Native untuk web view. Nah, kemudian kita menghubungkan kode asli di iOS-nya. Kalau ini untuk iOS, ini ada pakai gunakan kode npx pod install, kemudian di npm run iOS. Nah, ini untuk Android kita pakai npm run Android. Kemudian menemukan perpustakaan di React Native. Direktori React Native adalah basis untuk pustaka yang dapat dicari di tempat khusus untuk React Native. Ini adalah tempat pertama untuk mencari perpustakaan untuk aplikasi React Native. Banyak nanti direktori yang berasal dari React Native Community atau Expo yang kita gunakan. Oke, nah, jadi pustaka yang dibangun oleh Expo semuanya ditulis nanti dalam TypeScript dan itu mendukung untuk iOS, Android, dan React Native web apapun yang memungkinkan. Direktori ini kemudian menentukan kompatibilitasnya. Oke, apakah ini berfungsi dengan React Native katanya. Oke, biasanya pustaka yang dibuat khusus untuk platform lain tidak akan berfungsi dengan React Native dan termasuk Select pustaka yang dibuat untuk web secara khusus React DOM dan Rimwrap pustaka yang dibuat untuk Node.js. Sehingga saat itu mudah untuk memotongnya dan mencoba sendiri. Anda perlu menghapuskan. Oke, kemudian nih ada lagi nih pertanyaannya, apakah ini berfungsi pada platform yang didukung aplikasi saya katanya. Oke, direktori React Native memungkinkan Anda untuk memfilter berdasarkan compatibility platformnya seperti iOS, Android, web, sama dan Windows. Jika pustaka yang ingin Anda gunakan saat ini tersedia di sana, nah kita suruh lihat readme untuk pustaka tersebut guna mempelajarinya yang lebih lanjut. Oke, kemudian nih apa ini berfungsi dengan versi aplikasi React Native saya? Versi terbaru ini suatu pustaka biasanya kompatibel dengan versi terbaru React Native-nya. Jika Anda menggunakan versi yang lebih lama, jadi kita harus merujuk ke readme-nya untuk mengetahui versi pustaka mana yang harus diinstal lagi gitu. Nah, ini bisa kita jalanin npm-nya, install library name-nya, version number-nya nih misalnya nih npm install React Native Community netinfo. Nah, ini versionnya. Oke, masuk pada selanjutnya. Ini using TypeScript ini kalau nggak salah tadi ini kosong, dia nggak ada materi apa-apa yang tercantum di dalamnya. Jadi kita langsung masuk ke materi yang terakhir yaitu upgrading to new version. Oke. Kita masuk ke materi terakhir yaitu upgrading new version. Nah, ini memperbarui kita ke versi yang terbaru.
Dengan mengupgrade React Native ke versi baru, Anda akan mendapatkan akses ke lebih banyak API, tampilan alat pengembang, dan fitur-fitur lainnya. Upgrade ini memerlukan sedikit usaha, tapi kami berusaha membuatnya mudah bagi Anda. Oke, ini ada proyek Expo menggunakan versi Android. React Native memerlukan pemutahiran versi React Native, React, dan Expo paket dalam package.json bekas Anda. Expo menyarankan memutahirkan versi SDK secara bertahap satu persatu. Melakukan hal itu membuat Anda menemukan kerusakan dan masalah muncul selama proses pemutahiran. Oke, masuk pada proyek React Native-nya. Karena proyek React Native pada dasarnya terdiri dari proyek Android, proyek iOS, dan proyek JavaScript. Pemutahirannya bisa jadi agak rumit. Upgrade Helper adalah alat web untuk membantu Anda saat memutahirkan aplikasi dengan menyediakan rangkaian langkah perubahan yang terjadi antara dua versi. Oke, ini ada untuk kita memilih versinya. Nah, yang kedua ini ada ketergantungan nih, maksudnya gimana? Ini pertama ditampilkan adalah package.json diperbarui ditempatkan di sana. Misalnya jika React Native dan React muncul sebagai perubahan, Anda dapat menginstalnya di proyek Anda dengan menjalankan perintah berikut. Nah, ini perintah yang harus kita jalankan untuk apa tadi? Untuk menginstal di proyek kita tadi. Oke, ini tingkatkan file. Ini rilis baru mungkin berisi pembaruan untuk berkas lain yang dihasilkan saat Anda menjalankan npx React Native init. Berkas tersebut tercantum setelah package JSON di halaman pembantu pemutahiran. Jika tidak ada perubahan lain, Anda hanya perlu membangun ulang proyek untuk melanjutkan pengembangan. Jika ada perubahan, Anda perlu menerapkannya secara manual ke dalam proyek Anda. Oke, ini pemecahan masalahnya. Saya telah melakukan semua perubahan, tetapi aplikasi saya masih menggunakan versi kesan semacam yang bisa terkait dengan caching. Ini sarankan untuk menginstal React Native Clean Project untuk menghapus semua cache-nya, kemudian dapat jalanin lagi gitu. Oke, mungkin cukup sekian aja pembahasan dan penontonan materi-materi yang telah diberikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.